Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi makna ru'yati al-ilmu bil amaratid dalati ala subuti ramadhana kasama'il mudafi'i wa ru'yatil qanadilil mu'allaqati wa ru'yatil qanadili al mu'allaqati bil manairi walau tafi'at ba'da iqadiha linahwi syakkin fir ru'yati summa u'idat li subutiha wajaba tajdidun niyati ala man alima bitaf'iha duna ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi makna ru'yati al ilmu bil amarati ad-dalati ala subuti ramadhana. Dan seperti atau dalam arti ru'yah adalah mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan telah ditetapkannya bulan Ramadan. Artinya searti semakna dengan ru'yah itu mengetahui tanda-tanda yang telah menunjukkan atas ditetapkannya bulan Ramadan. Seperti apa? Kasama ilmu dafi'i, seperti mendengar meriam pada zaman dahulu, zaman kerajaan ya. Kerajaan tempo dulu, kerajaan Islam tempo dulu. Ini kalau masuk bulan Ramadan ini menyulut ya, membunyikan meriam, meletuskan meriam untuk menandai bahwa sudah memasuki bulan Ramadan atau sudah memasuki bulan Syawal. Wa ru'yatil qanadili al mu'allaqati bil manairi, dan melihat lampu-lampu atau sekarang lampion-lampion yang digantungkan di menara-menara masjid sebagai tanda waktu telah memasuki bulan Ramadan. Jadi orang kalau sudah melihat tanda-tanda itu berarti dia searti semakna dengan telah melihat hilal. Sekarang kalau terjadi lampunya dipadamkan, ya, lampionnya dipadamkan, kemudian dinyalakan lagi, itu bagaimana? Walau tafi'at ba'da iqatiha linahwi syakkin fi ru'yati summa u'idat li subutiha wajaba tajdidun niyati ala man alima bitaf'iha duna ghairihi. Kalau lampion itu ya, atau lampu yang menunjukkan
tanda-tanda sebagai menunjukkan tanda-tanda telah masuknya bulan Ramadan itu dipadamkan, ya. Terus dinyalakan kembali, ya, dinyalakan kembali. Sepertinya diragukan apa benar ini sudah masuk bulan suci Ramadan atau belum. Orang yang melihat perubahan seperti ini, dari semula dinyalakan kemudian dipadamkan, orang yang melihat seperti ini, kalau dia sudah niat begitu melihat lampion, ya, tanda masuknya bulan Ramadan, langsung dia niat berpuasa di esokan harinya. Terus kok padam lampunya, kemudian karena lampunya padam akhirnya kan terkikis, ya, keyakinan bahwa besok itu sudah memasuki bulan Ramadan. Lalu dia melihat lagi, lampunya dinyalakan kembali. Orang yang demikian itu, orang yang melihat perubahan dari nyala kemudian dipadamkan terus pada akhirnya dinyalakan kembali, dia harus melakukan tajdidunnya. Dia harus mengulang kembali niatnya untuk berpuasa di esok harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala kullin minal munajjimi wal hasibi ayya'mala bihisabihi wa kadza man saddaqahuma. Dan wajib atas siapa saja dari kalangan munajim, orang yang ahli perbintangan, para astronom, wal hasibi, dan orang yang ahli hisab, ya, menghitung, dalam hal ini para alim falak, ayya'mala bihisabihi, dia wajib mengamalkan hasil hisabnya. Dia wajib mengamalkan hasil hisabnya. Demikian juga orang-orang yang telah membenarkan hasil riset dari para astronom dan para ilmu falak, ya, yang menetapkan masuknya bulan Ramadan, maka orang-orang ini wajib mengamalkan hasil risetnya. Artinya apa? Kalau sudah menetapkan besok itu bulan puasa, ya dia harus berpuasa besok. Malam harinya niat berpuasa bulan Ramadan. Jadi orang-orang ahli astronom dan ahli falak, sekaligus orang-orang yang membenarkan, ya, ini wajib mengamalkan hasilnya. Terus sekarang asalisu. Asalisu ini yang ketiga. Yang pertama itu dengan menyempurnakan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Yang kedua, karena telah nampak atau telah dilihat hilal. Asalisu, dan yang ketiga adalah hukmul hakimi bisubutihi bimuqtadha syahadati adlin indahu birru'yati. Yang ketiga adalah hukmul hakimi, keputusan hakim
penguasa, bisubutihi dengan ketetapan bulan Ramadan, bimuktadha syahadatil adli, dengan tuntutan kesaksian orang yang adil, indahu, di sisi hakim, biru'yati, dengan melihat hilal itu. Jadi yang ketiga adalah keputusan seorang hakim yang menetapkan telah masuk bulan Ramadan, tentunya dengan kesaksian orang yang adil, ya, tentang nampaknya hilal, tentang ru'yahnya hilal. Fala buddha ayyakula hakamtu bisubuti hilali Ramadhana. Maka tidak boleh tidak seorang hakim itu harus menyatakan begini, hakamtu bisubuti hilali Ramadhana. Telah saya putuskan atau saya putuskan dengan menetapkan hilalnya bulan Ramadan. Au sabata indi hilalu Ramadana, atau dengan ucapan sabata indi hilalu Ramadana. Menurutku, kata seorang hakim ini, menurutku hilal Ramadan telah bisa ditetapkan. Wa illa lam yajib as-saumu, jika tidak maka tidak wajib dilakukan puasa pada saat itu. Jadi seorang hakim ini harus menyampaikan dengan kata-kata keputusan seorang hakim. Jadi resmi, formal. Kalau tidak disampaikan dalam bentuk keputusan, maka tidak wajib dilakukan puasa di hari esoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu sadara minhu hukmun wajaba as-saumu ala umumi man kana matla'uhu muwafiqan limatla'i mahalli ru'yah. Jika telah terbit dari seorang penguasa, dari seorang hakim itu sebuah hukmun, sebuah keputusan, maka wajiblah berpuasa. Kewajiban berpuasa ini bersifat umum kepada siapa saja, yang matlaknya sesuai dengan di mana matlak itu dilihat ru'yah, dilihat hilal. Ini cerita zaman dahulu ini, ya. Kalau sekarang sudah gampang. Ini zaman dahulu ini. Artinya begini. Kalau satu daerah, satu kerajaan sudah kerajaan, ya, penguasanya, pemerintahannya sudah menyatakan terjadi ru'yatul hilal, sudah diputuskan bahwa besok adalah memasuki tanggal 1 bulan Ramadan. Maka keputusan ini di samping berlaku untuk warga negara, warga kerajaan setempat, juga berlaku warga kerajaan tetangga, yang mana matlaknya, terbitnya matahari,
benamnya matahari itu sama, artinya di wilayah sekitarnya, maka mereka itu harus juga wajib berpuasa karena satu matlak. Bukan satu matlak, tapi matlaknya itu sesuai, berbarengan. Katakanlah di mana? Di Jawa. Dulu kerajaan Jawa dengan kerajaan Sumatera umpama. Kalau di Jawa itu sudah dinyatakan besok adalah bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, maka wilayah kerajaan di sekitarnya yang secara kebetulan matlaknya itu sama, maka juga wajib melakukan puasa di hari esok. Kenapa? Karena hari esok sudah memasuki bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena matlaknya antara Jawa dengan Sumatera katakanlah sama. Ketika di Jawa itu terbit matahari, maka di Sumatera pun disaksikan telah terbit matahari. Ketika di Jawa ini dilihat bahwa matahari itu telah tenggelam, di Sumatera pun matahari telah tenggelam, waktunya sama. Itu yang dikatakan man kana matla'uhu muwafiqan limatla'i mahalir ru'iyah. Di sini digambarkan bi ayyakuna ghurubus syamsi wal kawakibi wa tulu'iha wa tulu'uha bi ayyakuna ghurubus syamsi wal kawaibi wa tulu'uha fil mahalaini fi waqtin wahidin. Digambarkan bahwa terbenamnya matahari, terbenamnya bintang gemintang, ya, kemudian terbitnya matahari, terbitnya bintang-bintang di tempat itu, di wilayah itu dalam satu waktu, fi waqtin wahidin. Fa in gharaba syai'un min dzalika aw tala'a fi ahadil mahalaini qablahu fil akhari aw ba'dahu lam yajib ala man lam yara bi ru'yati ahlil mahalil akhari. Maka jika terbenamnya matahari, terbenamnya bintang gemintang, terbenamnya bintang-bintang, ya, kemudian terbitnya matahari di salah satu dua tempat itu terjadi sebelumnya, di tempat yang lain, atau terjadi sesudahnya, artinya dari dua tempat itu berselisih, maka tidak wajib bagi orang yang tidak melihat ru'yat, bagi orang yang tidak melihat hilal itu. Seperti katakanlah Jawa dengan Bali, ya. Ternyata Bali dengan Jawa berbeda umpama ini, ya. Di Bali itu matahari sudah terbenam, kalau tinggal di Jawa, kalau dilihat di Jawa matahari belum terbenam. Ini umpama. Maka karena selisih seperti ini,
orang Bali yang sudah melihat hilal, orang Bali sudah melihat hilal, sementara orang Jawa belum melihat hilal. Orang yang tinggal di Jawa belum melihat hilal. Maka orang Jawa ini tidak boleh, tidak wajib mengikuti orang-orang Bali yang telah melihat hilal. Kenapa? Karena matlaknya berbeda. Ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari itu ternyata selisih antara Jawa dan Bali. Ini umpama, ini kan gambaran-gambaran peristiwa-peristiwa pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang sudah tidak seperti ini lagi ya. Informasinya sudah sarana informasi sudah canggih. Kemudian sarana-sarana teleskop juga sudah canggih. Lakin law safara min ahadil mahalaini ilal akhari fa wajada al usaimina aw muftirina lazimahu muwafaqatuhum sawa'un fi awal syahri aw akhirihi. Tetapi kalau ada orang melakukan perjalanan sampai di tempat atau daerah yang lain yang memang matlaknya berbeda umpama, kemudian mendapatkan warga di sana sudah melakukan puasa atau mereka sudah berlebaran, ini orang yang melakukan perjalanan di tempat itu dia wajib menyesuaikan, baik itu di awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Artinya Idul Fitri artinya. Kalau mereka sudah muftirin ya, berbuka untuk merayakan Idul Fitri, maka ia menyesuaikan ikut berhari raya Idul Fitri. Wa hadza amrun marji'uhu ila tulil baladi wa ardiha sawa'un qurbatil masafatu aw ba'da. Urusan ini, masalah ini, referensinya, tempat kembalinya adalah pada panjangnya negara atau daerah, wa ardiha, dan luasnya daerah, baik dekat atau jauh jaraknya. Wala nadhara ila masafatil qasri wa adamiha, dan tidak dilihat, tidak ada ukuran pada jarak untuk sholat qasar atau belum sampai kepada masafatul qasri. Wa ulima annahu mata hasalatir ru'yah fil baladi syarqi lazima ru'yatuhu fil baladil gharbi dunaksi kama fi makatal musyarrafati kama fi makata al musyarrafati wa misril mahrusati fayalzamu min ru'yatihi fi makata
ru'yatuhu fi Misra la aksuhu li'anna al-hilala yura ghariban. Dan dimaklumi bahwasanya ketika ru'yat itu hilal itu bisa dilihat di negara bagian timur, maka otomatis hilal itu bisa diketahui di daerah atau di negara wilayah barat. Tidak sebaliknya seperti Mekah dan Mesir. Ketika hilal itu sudah tampak di Mekah, maka ya harus mesti sudah bisa tampak di Mesir. Kalau hilal itu sudah tampak di Mekah, maka pasti sudah tampak di Mesir. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Kenapa? Li'anal hilala yura ghariban. Karena hilal itu diketahui saat dia tenggelam. Wa takfil adalatu zahirah, dan cukuplah adalah yang kuat, adalah yang kuat. Walau raja'a an syahadatihi ba'da syuru'ihim fi sawmi au ba'da hukmil hakimi. Dan jika ada seseorang menarik kesaksiannya setelah mereka itu melakukan puasa, atau setelah ada keputusan hakim, walau qabla syuru'ihim fi shaumi, sekalipun belum memulai melaksanakan puasa, lazimahum as-saumu, maka wajib bagi mereka untuk melakukan puasa. Jadi kalau ada orang yang semula itu memberikan kesaksian bahwa hilal itu sudah tampak, sudah bisa dilihat, dia mantap memberikan kesaksian. Kemudian warga ini sudah mulai puasa. Lalu tiba-tiba orang yang memberikan kesaksian ini menarik kesaksiannya. Bagaimana ini? Ya tetap mereka wajib berpuasa. Atau terjadi setelah ada keputusan, atau terjadi setelah ada keputusan penguasa bahwa hilal itu sudah tampak. Sekalipun mereka belum memulai puasa, maka mereka tetap berpuasa. Jadi menarik kesaksian, tetapi hakim ini sudah terlanjur mengambil sebuah keputusan yang menyatakan bahwa esok hari sudah memasuki bulan Ramadan. Keputusan ini punya konsekuensi bagi warganya. Mereka akhirnya harus wajib melakukan puasa sekalipun saksinya menarik.
Wa kullu, menarik kesaksiannya maksudnya. Wa kullu syahrin istamala ala ibadatin yasbutu bi syahadatil adli al wahidi bin nadhari lil ibadah. Setiap bulan yang berhubungan, yang memuat, yang terkait dengan ibadah, maka bulan tersebut harus ditetapkan dengan kesaksian orang yang adil, seorang saksi yang adil. Kenapa? Karena bin nadhuril ibadah, karena melihat terkait dengan masalah ibadah. Wa dzalika ka Rajabin wa Sya'bana wa Ramadana wa Syawalin wa Dzulhijjah. Bulan-bulan itu seperti bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan Dzulhijjah. Wa yakfi fi syahadati asyhadu anni ra'aitul hilala. Dan cukup di dalam kesaksian itu ucapan asyhadu anni ra'aitul hilala. Saya saksikan sesungguhnya saya telah melihat hilal. Kemudian yang terakhir ar-rabi'u dhannu dukhulihi bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi ramadhanun ka'angka nasiran au mahbuson. Yang keempat adalah adanya dugaan, bahwa hari esok sudah memasuki bulan Ramadan. Dugaan ini, prasangka ini harus melalui ijtihad, bil ijtihadi. Ini terutama bagi orang-orang yang rancau tentang datangnya bulan Ramadan. Di sini dicontohkan ka'anka nasiran au mahbusan. Seperti orang-orang tawanan, orang-orang dalam tahanan. Kalau orang-orang tawanan sama sekali zaman dahulu ini, zaman dulu terputus komunikasinya, terputus informasi dari luar. Orang yang ada di penjara. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang di Indonesia, ya orang yang ada di BUI mesti ngerti tentang kapan besok puasa, kapan jadwalnya, kegiatan-kegiatan ibadah di luar. Mereka juga sama-sama punya informasi yang sama dengan orang-orang yang tidak di luar tahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya simpulkan bahwa puasa bulan Ramadan ini wajib dilaksanakan, kapan waktunya itu ditandai dengan salah satu dari 4. Pertama, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Bila mana bulan Sya'ban itu belum ada ketetapan kepastian jumlahnya 30 hari. Kemudian yang kedua, disebabkan telah dilihat hilal pada malam tanggal 30 Sya'ban. Jadi yang kedua, ru'yatul hilal pada malam 30 Sya'ban. Kalau hilalnya dilihat di siang hari, maka ru'yatul hilal itu tidak berlaku. Yang ketiga, adanya hukmul hakim, keputusan hakim. Jadi awal Ramadan bisa
ditandai dengan keputusan hakim. Kemudian yang keempat, adanya dugaan kuat hasil dari ijtihad. Bagi mereka yang tidak jelas besok itu sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Seperti di sini dicontohkan orang-orang yang ada di dalam tawanan. Bagaimana cara ijtihadnya? Ya. Apa dengan dia menghitung hari awal dia masuk tahanan, ya. Kemudian dihitung sampai ini kira-kira sudah masuki bulan Ramadan, kira-kira begitu ijtihadnya. Atau orang yang tersesat lah di hutan, dia ijtihad besok itu sudah masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena waktu saya tersesat itu dalam perjalanan, mulai tersesat itu tanggal 15 Sya'ban. Nah ini saya hitung-hitung kira-kira sudah selama 15 hari tersesat di hutan ini. Maka kira-kira besok ini sudah memasuki bulan Ramadan, memasuki tanggal 1 bulan Ramadan. Itu kira-kira ijtihadnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walissaumi syurutun liwujubihi wa syurutun lisihatihi ila akhirih. Wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.